siapa saja yang berperan di dalam pengadaan barang jasa desa. Yang pertama pasti kepala desa. Ya, kepala desa nanti tugasnya apa ada di belakangnya Bapak Ibu. Kemudian kasih, kemudian KAUR ya, kasih atau KAUR, TPK. Ini sangat penting nih peranannya nih TPK. Kemudian masyarakat, kalau kegiatan itu swakelola pasti melibatkan masyarakat. Nah, yang terakhir adalah penyedia yang di luar tadi ya, di luar satker dan di luar desa. Nah, untuk proses pengadaan melalui penyedia, persiapannya adalah dimulai dengan kasih atau KAUR menyusun dokumen persiapan ya, dokumen persiapan yang isinya itu semacam KAK gitu Bapak Ibu ya, semacam apa ya, semacam jadi isinya tuh 5W1H, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Misalnya tentang apa sih ini kegiatan yang akan kita lakukan, waktunya dibutuhkannya kapan, kemudian kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan konstruksi berarti harus ada gambar rencananya gitu ya. Kemudian ada spesifikasi teknis. Kita mau belinya itu barangnya misalnya laptop, spesifikasi teknisnya laptop itu apa saja ya? Misalnya prosesornya apa, RAM-nya berapa, VGA-nya misalnya ya, hard disk-nya misalnya. Kemudian juga ada perkiraan harga yang dibuat sendiri oleh kasih atau KAUR ini. Perkiraan harga ini dapatnya dari mana? Kalau laptop berarti dia dapatnya dari, misalnya dia akan browsing gitu ya di internet, kira-kira laptop dengan spesifikasi yang dibutuhkan ABC sesuai identifikasi kebutuhan tadi apa saja ya gitu. Oh, butuhnya ternyata laptopnya ini tertentu gitu. Nah, laptop tertentu yang dibutuhkan ini kan pasti ada prosesnya ketika tadi di perencanaan ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan desa untuk sebuah laptop itu laptop yang seperti apa. Nah, dari situ karena itu kan sudah spek ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah nemu spek, berarti kan harganya bisa kita ketahui. Misalnya dengan spek itu, merek Lenovo itu harganya sekian. Oh, merek HP harganya sekian, misalnya IBM sekian misalnya, dan seterusnya. Dan ada juga membuat rancangan surat perjanjian. Rancangan surat perjanjian itu semacam ini. Jadi belum jadi kontrak, tapi masih rancangan gitu Bapak Ibu. Kira-kira nanti perjanjiannya seperti ini gitu ya. Kemudian di dalam menghitung HPS ada sumber informasi yang diperoleh dari tadi bisa dari browsing, dari toko setempat ya, atau dari desa setempat misalnya di sekitar situ ya. Kemudian di dalam penghitungan HPS jangan lupa bahwa Ibu harus ditambahkan dengan PPN 11%. Jadi kalau kita sudah nemu barang, oh harganya sekian, kita lihat itu termasuk PPN apa enggak. Kalau enggak berarti harus kita tambahkan PPN-nya. Plus kalau misalnya kita belinya itu ada ongkos angkut, berarti harus disediakan juga penghitungan ongkos angkut di dalam HPS-nya. Jangan sampai tidak dihitung, karena kalau HPS kita kurang Bapak Ibu ya, kita agak kesulitan tuh nyari barang. Kenapa? Karena misalnya kita hitung HPS kita 15 juta gitu. Sebenarnya harga di pasaran itu 15 juta hanya barangnya aja, belum termasuk PPN. Nah, kita akan kesulitan. Karena HPS itu kan alat untuk nawar ya. Kalau kita nawarnya terlalu rendah juga, orangnya juga nggak bakalan mau kan gitu ya. Nah, kalau itu dilelang, itu juga yang nawar juga, wah HPS-nya rendah banget gitu. Mungkin mereka nggak akan berani nawar gitu ya, karena kok terlalu rendah gitu. Jadi semua komponen penghitung biaya, ya namanya HPS tadi, perkiraan yang kita buat sendiri, itu harus kita hitung secara detail gitu ya Pak Ibu ya. Masukkan semua komponen. Selain biaya angkut, misalnya kalau ada, misalnya Bapak Ibu pesen alat gitu ya, mungkin alatnya itu butuh ada teknisi yang ngajari dulu gitu misalnya. Nah itu juga ketika mereka ngajari itu ada biayanya apa enggak. Nah kalau ada berarti harus kita hitung gitu, biaya untuk pelatihan misalnya. Atau misalnya beli AC itu kan ada
pipa standarnya ya, yang termasuk yang tercover itu berapa meter misalnya. Nah kalau Bapak Ibu ternyata beli AC-nya itu dipasangnya itu pipanya agak jauh, kan butuh tambahan biaya ya. Nah, seperti itu juga ditambahkan lagi. Intinya adalah barang itu sampai siap digunakan itu butuh harga berapa ya kira-kira. Itu yang dimasukkan di dalam HPS itu. Kemudian jika terdapat perbedaan HPS RAB pada DPA ya, Bapak Ibu kan punya RAB yang disusun ketika perencanaan gitu ya. Nah biasanya kan gini, nyusunnya itu karena 1 tahun sebelumnya, sementara HPS itu kita buatnya itu ketika mau proses pengadaan, ini kan selisihnya agak jauh ya Bapak Ibu ya. Pas RAB misalnya kita ngitung waktu itu belum ada kenaikan harga nih misalnya, belum ada kabar-kabar mau resesi misalnya ya, itu harganya di RAB ketika nyusun RKA gitu ya, itu misalnya 15 juta. Kemudian kira-kira 10 bulan kemudian lah ya, kalau mau ketika mau mengeksekusi itu kan udah terlalu lama nih jaraknya. Nah ketika kita menyusun HPS itu kan dengan harga terkini, harga yang paling baru. Nah ini pasti akan beda. Nah kalau ternyata perbedaannya itu tidak melebihi nilai praku rincian objek belanja, pengadaan bisa dilanjutkan, tapi lebih dulu harus melakukan revisi gitu, revisi RAB-nya. Nah, kalau misalnya perbedaan HPS ini melebihi nilai praku rincian objek belanja, maka ya akhirnya nggak bisa dilanjutkan, karena kan revisinya ini agak sulit ya Bapak Ibu ya, nggak mungkin, karena ada perbedaan gitu ya, kan ada beberapa akun, ada 51, 52, 53 gitu. Nah kalau misalnya di atas ini di akunnya itu kan misalnya ada beberapa pembelian barang gitu, ada yang bisa lebih murah, ada yang bisa lebih mahal. Kalau secara total itu nggak melebihi pagunya gabungan itu, maka oke lanjut, tapi harus direvisi objek belanjanya itu yang direvisi. Dan lebih kalau yang di bawah ini dia secara total sudah melebihi gitu, jadi tidak bisa dilanjutkan gitu.